Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya 57 TV ya. Kembali lagi ya, saya akan membahas tentang eh, bermain game di Orbit ya. Dan kali ini saya menggunakan Orbit Star 2 ya teman-teman. Produk dari Huawei, Telkomsel Orbitnya. Jadi teman-teman yang mungkin menggunakan selain Huawei, nanti teman-teman bisa tangkap gambaran umumnya saja ya, karena memang saya nanti akan sesuaikan dengan eh, brand yang teman-teman gunakan ya. Kan ada Huawei, terus ada HKM, terus ada Advent CPE dan yang lain sebagainya. Jadi intinya ini hanya sekedar gambaran umum setting di modemnya begitu ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama seperti ini teman-teman. Ini harap diperhatikan dan oke. Yang pertama adalah teman-teman bisa ke pengaturan jaringan di sini ya. Terus di koneksi internet, di APN-nya teman-teman bisa gunakan APN bawaan Orbit juga nggak apa-apa, nggak masalah, atau di APN internet begitu ya, seperti ini. Seperti ini bisa disamakan juga nggak masalah begitu. Baik. Terus di jaringan seluler ya. Baik, di pencarian jaringan seluler, mode jaringan teman-teman pilih di 4G saja ya teman-teman. Terus di pencarian jaringannya dipilih otomatis, lalu simpan begini. Oke, itu untuk langkah yang pertama ya teman-teman. Terus yang kedua, ini yang paling penting ya, di pengaturan WiFi-nya, karena kita menggunakan WiFi nanti koneksinya. Kita ke pengaturan WiFi. Yang perlu teman-teman harus setting adalah di pengaturan WiFi lanjutan di sini ya. Di sini ada bandwidth teman-teman ya, silakan pilih bandwidth 20 MHz. Ini berlaku untuk di daerah perkotaan ya teman-teman, di daerah padat penduduk, karena setahu saya 20 MHz ini adalah cakupan yang paling kecil, jadi untuk menghindari interferensi. Nah, ini untuk di perkotaan ini jauh lebih baik ya pakai yang 20 MHz. Tapi kalau di pedesaan ataupun di daerah yang mungkin tidak banyak yang menggunakan WiFi, teman-teman bisa gunakan otomatis di sini. Ya. Ya, walaupun pilih 20 MHz juga nggak masalah sih. Karena pitanya nanti akan sedikit diperkecil begitu ya. Gitu. Terus kalau di saluran, ini sebenarnya ada dua rekomendasi ya teman-teman. Berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama ini, itu di saluran nomor 12 itu juga bisa, ataupun di saluran nomor 6 begitu teman-teman. Karena sejatinya saluran ini nih dimulai dari angka 1 sampai 12 saluran begitu. Jadi kita pilih yang ujung dan yang tengah-tengah ya. Nanti teman-teman bisa pilih ya, mau di 6 ataupun di 12, disesuaikan dengan nanti kondisi WiFi di lapangan begitu. Kalau misalkan di saluran 6 WiFi-nya mungkin agak lemot atau ada gangguan, bisa dicoba diganti ke yang nomor 12, saluran nomor 12 begitu. Ya, seperti ini. Jangan lupa setelah di setting seperti ini, tekan simpan ya teman-teman, biar tersimpan begitu. Baik, yang ketiga adalah di routernya. Di sini, di DHCP-nya, kita biarkan saja teman-teman. Ya, DHCP-nya dibiarkan saja. Yang keempat adalah di keamanannya teman-teman. Ya. Kalau Orbit bawaan, khususnya di Orbit Star 2 dan Orbit Max yang menggunakan Huawei, itu firewall-nya ini aktif semua ya teman-teman. Nah, ini saran saya ataupun berdasarkan pengalaman saya, teman-teman bisa aktifkan yang ini saja, yang atas saja ya. Hanya aktifkan firewall saja. Begitu ya.
Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Jadi kalau misalkan dengan cara ini kok jadi down, teman-teman bisa lakukan ini ataupun dikembalikan lagi ke pengaturan awal, begitu, centang semua. Jadi kondisional ya teman-teman. Jadi jangan full sesuai dengan apa yang saya sampaikan, itu jangan. Saya hanya sekedar memberikan tutorial dan pengertian saja, begitu ya. Oke, jangan lupa ya disimpan. Selanjutnya ya, baik, selanjutnya di DMZ. DMZ dimatikan teman-teman, terus di pengaturan ALGSIP ini diaktifkan ya. Karena nanti ini untuk proses aplikasinya biar masuknya itu gampang begitu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Terus di UPnP-nya juga diaktifkan teman-teman, karena untuk plug and play-nya. Di NAT-nya sama seperti biasa ya, di Kone begitu. Nah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya di bagian sistem ya, tak kalah pentingnya di pengaturan sistem nih yang paling bawah. Di sistem yang paling bawah ada lampu indikator dimatikan saja, jadwal muat ulang juga dimatikan karena ini akan mempengaruhi kuota ya nantinya gitu. Pembaruan otomatis juga sebaiknya dimatikan saja ya teman-teman. Nah, intinya yang masalah pembaruan ini dimatikan semua, termasuk pembaruan online di sini ya. Terus di pengaturan antenanya teman-teman ya, antena seperti biasa dipilih otomatis ya. Saran saya itu dipilih otomatis karena nanti biar modemnya saja yang menyesuaikan dengan antenanya. Kalau kita dipaksakan di antena eksternal, nanti modemnya ini kadang-kadang mau nggak mau begitu ya teman-teman. Oke, seperti itu, paham ya? Nah, jika sudah seperti ini jangan lupa ya disimpan biar settingannya ini tersimpan gitu. Baik, lanjut di settingan yang berikutnya ada di pengaturan waktu teman-teman. Di waktu pastikan sesuai dengan GMT kita ya. Kalau di daerah WIB di bagian barat, di meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sekitarnya, itu GMT-nya +7 ya teman-teman ya. Tapi kalau di daerah Bali, terus di daerah Sulawesi dan sekitarnya, itu kan tengah tuh ya, nanti disesuaikan saja ya begitu. Dan jangan lupa aktifkan juga SNTP-nya begitu. Dan pastikan di sini ya waktunya itu sesuai dengan waktu kita ya. Nah, ini kan jam 4 pagi nih. Ya, benar kan ya ini? 3.54. Nah, di sini pun juga sama harus. Nah, ini harus disamakan waktunya karena kalau nggak sama itu biasanya itu yang mengakibatkan koneksinya itu berkurang gitu. Oke. Setelah seperti ini ya, jangan lupa disimpan teman-teman. Nah, itu settingannya seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah semuanya tersetting seperti ini, nah ini untuk yang pamungkas ya, yang terakhir adalah kita lakukan reboot ya, atau dimulai ulang ya. Nah, kita lanjutkan, tekan reboot saja. Nah, nanti ditunggu saja modemnya sampai restart ulang ataupun nanti mati sendiri terus nyala lagi, dan itu sudah bisa digunakan. Begitu ya teman-teman, itu untuk settingan dasar di modemnya ya. Nanti modem disesuaikan dengan brand yang teman-teman pakai ya. Kalau HKM ya disesuaikan saja. Settingan waktunya juga ada di sana, terus antena dan segala macam semuanya sama ini sebenarnya ya. Karena ini settingan-settingan global ataupun umum atau dasar gitu ya teman-teman. Ya oke ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mungkin cukup sampai di sini untuk video tutorialnya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya
Saya tunggu untuk informasi selanjutnya, kabar selanjutnya dari teman-teman terkait settingan gaming ini, apakah berhasil ataupun tidak. Silahkan di komentar saja ya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.